Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Ifapuri Purwanto dengan NIM 4105244014. Saya Prodi Ekonomi Syariah kelas 3B. Jadi, saya akan menjelaskan tentang tutorial cara menggunakan aplikasi Zahir Accounting di PT Sumber Rezeki sebagai tugas ujian tengah semester di mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Aryani SEME. See you on the next video. Oke, baik. Jadi, kita berada di tampilan depan aplikasi Zahir Accounting. Jadi, untuk membuat data baru, kita perlu menekan ini, membuat data baru. Kemudian untuk kode pos, nomor telepon, email, dan website tidak tertera di dalam soal. Jadi, kita tekan lanjutkan. Kemudian periode akuntansi ada di bulan Januari sampai Desember di tahun 2016. Awal bulannya bulan Januari sampai Desember di tahun 2016. Kemudian kita ganti nama di sini supaya ada pembedanya. Hana. Kalaupun tidak diganti tidak apa-apa. Klik lanjutkan. Ini juga lanjutkan, skip aja. Kemudian ini konfirmasi, nama perusahaan PT Sumber Rezeki, alamat Jalan Kemang Selatan, negara Indonesia, periode Januari tahun 2016. Lanjut proses. Jenis perdagangannya perdagangan umum, lanjutkan. Ini kode mata uangnya IDR rupiah, kita lanjutkan. Kemudian untuk USD dolar simbolnya kurs tukarnya adalah 16.000, kita ganti 16.000. Klik lanjutkan. Selesai. Nah, jadi hal awal yang kita lakukan adalah mengisi saldo awal. Namun sebelum mengisi saldo awal, kita perlu mengubah nama-nama akun agar sesuai dengan perusahaan dagang kita. Jadi, untuk cara mengubah akun-akun tersebut, kita perlu buka modul data-data, kemudian kita masuk di data rekening. Kita switch mode agar tampilannya seperti ini. Kemudian, beberapa akun yang perlu kita rubah adalah piutang usaha. Piutang usaha kita ubah menjadi piutang dagang. Setelah ditekan 2 kali, kita ubah namanya di sini. Piutang dagang. Ketika sudah, kita tekan rekam. Kemudian akun yang lain adalah di persediaan. Atau bisa juga selain ditekan 2 kali, kita bisa juga tekan kanan, kemudian edit. Oke. Persediaan barang hashtag 1 kita ganti jadi persediaan barang dagang. Kita tekan rekam. Kemudian akun lain yang perlu diganti adalah utang. Utang usaha kita ganti menjadi utang dagang. Kita rekam. Kemudian kita tekan tutup. Kemudian jika sudah mengganti nama-nama akun, kita akan mengisi saldo awal pada PT Sumber Rezeki. Jadi di menu setting, kemudian di saldo awal, pilih yang saldo awal akun. Di sini tertulis kas terdapat 3.500.000. Kemudian kita tekan tanda panah bawah. Kemudian di sini ada bank sebesar 25.500.000. Kemudian juga selanjutnya ada piutang dagang sebesar 4.550.000. Tekan tanda panah. Ada persediaan barang dagang. Yang tadi kita sudah ganti, yang awalnya persediaan hashtag 1 menjadi persediaan barang dagang. Kita tekan persediaan barang dagang sebesar 13.815.000. Tekan tanda panah. Kemudian terdapat asuransi dibayar di muka. Ini asuransi dibayar di muka sebesar 2.300.000.
Klik tanda panah. Kemudian ada kendaraan. Kendaraan sebesar 125 juta. Tekan tanda panah. Akumulasi penyusutan kendaraan adalah 12.500.000. Karena akumulasi penyusutan, jadi kita menggunakan minus di depannya. Minus 12.500.000. Sudah, jika sudah, lanjut ke hutang dagang. Ini yang tadi kita ganti, yang awalnya utang usaha, terus kita ganti menjadi hutang dagang. Kita tekan utang dagang sebesar 16.875. Kemudian hutang gaji dan upah sebesar 2.115. Kemudian ada hutang bank. Hutang bank sebesar 81.375.000. Tekan tanda panah, kemudian modal disetor. Modal disetor sebesar 35.500.000 rupiah. Kemudian ada laba ditahan sebesar 26.300.000 rupiah. Kita tekan ke bawah sampai ke historical balancing. Jika nilai sebesar sudah 0, maka saldo sudah balance. Jadi kita bisa tekan rekam setelah itu. Kemudian hal yang selanjutnya yang perlu kita isi adalah saldo piutang. Namun sebelum memasukkan jumlah saldo-saldo tersebut, kita perlu mengisi data dari perusahaan mana saja mereka berhutang pada kita. Jadi kita klik data, nama, alamat. Kita switch mode seperti ini. Kemudian kita tambah. Nah, karena mereka sebagai orang yang meminjam uang pada kita, jadi mereka adalah customer bagi kita. Nama perusahaannya yang pertama adalah PT Megantara. Karena tidak ada detail alamat, maka kita langsung pencet rekam. Boleh rekam, boleh baru. Namun karena kita perlu mengisi beberapa data, jadi kita pencet baru. Jadi customer 1 yang PT Megantara tadi otomatis tersimpan. Jadi lanjut ke customer 2 adalah PT Unggul Utama. Statusnya juga sama sebagai customer. Kita pencet baru lagi, kemudian customer ketiga adalah Cipta Kreasi. Kemudian kita tekan rekam. Klik iya. Ini sudah masuk customer 1, 2, dan 3. Kemudian kita tekan lagi. Kemudian kita mengisi nama perusahaan-perusahaan yang kita berhutang pada mereka. Nah, karena kita berhutang pada mereka, jadi statusnya adalah sebagai vendor. Mereka sebagai penjual, kita sebagai pembeli. Yang pertama vendor pertama nama perusahaannya ada pada PT Sinar Elektro. Kemudian karena tidak ada alamat, kita klik baru. Untuk vendor kedua adalah CV Riung Jaya. Kemudian kita tekan baru lagi. Yang terakhir ada CV Cipta Kreasi. Kita tekan rekam. Karena sudah semua, kita tekan rekam. Klik iya, maka sudah muncul seperti ini. Kemudian kita tutup, kita lanjut mengisi saldo piutang. Ada di menu setting, saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha. Kita tekan. Nah, karena kan belum ada nama di sini. Kalau kita mau tekan di sini tidak bisa. Jadi yang perlu kita tekan adalah baru di sini. Nama pelanggan kita juga tidak bisa menekan, namun kita perlu menekan di sini. Nah, saldo piutang pertama ada di customer 1, PT Megantara. Karena warna birunya sudah di PT Megantara, kita tekan OK. Kemudian untuk tanggalnya, di sini tertera 1 Desember 2015. 1 Desember 2015. Oke, benar. Kemudian nomor invoice-nya adalah INV strip 01. Kemudian jumlah piutangnya adalah 1.250.000 rupiah. Kalau ada term pembayaran, maka diisi. Namun di sini tidak tertulis term pembayarannya. Jadi kita skip, kita tekan rekam.
Lalu kita tekan baru lagi untuk saldo piutang selanjutnya, yaitu PT Unggul Utama. Selanjutnya yang kedua ada di PT Unggul Utama. Kita tekan ini, oke. Kemudian tanggalnya ada di tanggal 11 November 2015. 11 November 2015. Oke, kemudian nomor invoice-nya adalah INV strip 02. Sebesar Rp2.450.000. Oh, salah ya. Kita tekan edit. Rp2.450.000. Kemudian kita tekan baru lagi. Nama pelanggannya di CV Cipta Kreasi. Kita tekan OK. Kemudian di tanggal 25 November 2015. Nomor invoice-nya INV strip 03 sebesar Rp800.000. Kita tekan rekam. Nah, kita cek kembali apakah jumlah total saldo piutang sudah sama dengan di soal. Oh, salah ya. Di sini Cipta Kreasi sebesar 800.000. Kita tekan edit 850. Maaf. 850. Kita tekan rekam. Kemudian kita, karena sudah sama totalnya 4.550, jadi kita tekan tutup. Selanjutnya, kita akan mengisi di saldo awal utang usaha. Kita tadi kan sudah mengisi data-data perusahaan yang kita hutang, yang kita hutangi. Jadi, yang kita menghutang pada mereka. Jadi, kita tinggal mengisi perlengkapannya saja. Kita tekan baru, kemudian nama pemasoknya ada di, yang pertama ada PT Sinar Elektro. Kita tekan OK. Kemudian di tanggal 4 Desember 2015. Kita tekan OK. Nomor invoice-nya INV 01, INV strip 01. Sebesar Rp10.000.000. Kita tekan rekam. 10 juta sudah benar. Kemudian kita klik baru lagi untuk perusahaan selanjutnya adalah Sivirium Jaya. Kita tekan OK. Di tanggal 5 November 2015. 5 November 2015 kita tekan OK. Kemudian nomor invoice-nya INV 02, INV strip 02. Sebesar Rp6.025.000. Kita tekan rekam. Kemudian yang terakhir ada di CV Cipta Kreasi. Kita tekan CV Cipta Kreasi. Oke, kemudian di tanggal 25 November 2015. 25 November 2015. Oke. Kemudian nomor invoice-nya adalah INV strip 03. Sebesar Rp850.000. Kita tekan rekam. Kita lihat, jadi total saldo hutang kita sudah sama dengan di soal, yaitu Rp16.875.000. Kemudian kita tutup. Kemudian kita perlu melakukan pengisian persediaan perusahaan. Namun sebelum itu kita perlu mengubah satuan pengukurnya. Juga kita memasukkan data nama-nama barang. Yang pertama kita merubah pengukurannya dulu. Kita tekan add data. Kode satuannya unit. Di sini juga unit. Keterangannya kita isi 1 unit sama dengan 1 pieces. Kemudian kita tekan ini sampai warna hitam begini. Kemudian kita rekam. Sudah seperti ini, kita tutup. Kemudian kita akan menginput nama-nama barang persediaan perusahaan. Kita tekan di data produk. Kemudian kita switch mode dulu boleh. Kemudian kita add data. Nah, yang pertama kita perlu mengisi dengan kode barang B01. Deskripsi barangnya adalah kipas angin. Karena satuan dasarnya masih pieces, kita ubah menjadi unit. Oke, jika sudah, kita bisa tekan rekam. Selanjutnya tekan add lagi, add data. Kemudian kode B02. Deskripsi barangnya adalah rice cooker. Satuan dasarnya kita ubah menjadi unit. Baru kita tekan, boleh tekan rekam, boleh tekan baru. Karena kita ingin mengisi beberapa data, jadi kita tekan baru supaya bisa lanjut untuk mengisi data berikutnya agar lebih cepat. Menunggu agak lama. Kemudian data selanjutnya ada di B03 dengan deskripsi barang
radio FM. Kita ubah menjadi unit. Selanjutnya B04, televisi dengan TV 20 inci. Satuannya kita ubah ke unit. Kita tekan baru. B05. B05 deskripsi barangnya TV 14 inci. Satuan dasarnya kita ubah ke unit. Kemudian kita tekan rekam. Kemudian B06, deskripsi barangnya mesin cuci. Kita ubah satuan dasarnya menjadi unit. Kemudian kita tekan rekam. Selanjutnya yang terakhir, kode barang D07, deskripsinya sebagai kulkas. Satuan dasarnya kita ubah menjadi unit. Terus karena ini data terakhir, kita tekan rekam. Ini sepertinya salah tulis, kita ganti dulu sebentar. Rekam. Jika sudah, kita tutup. Kita akan mengisi saldo persediaan di menu setting, kemudian saldo awal persediaan. Kita tekan baru, kemudian ini biarkan headquarter, kemudian di kode barang kita ganti yang pertama kipas angin. Stok awal, maksud stok awal ini adalah jumlah barangnya. Ada 5 kipas dengan harga pokok satuannya di harga pokok satuan atau HPP di 75.000. Kalau sudah, kita tekan rekam. Ini otomatis hasil kari dari 75 kali 5. Kemudian kita tekan baru. Selanjutnya di kode barang B02. Kita tekan OK. Stok awalnya di 2. HPP-nya sebesar 125.000. Kita tekan rekam. Lanjut, kode barang B03, radio. Stok awalnya di 7, jumlahnya 7, HPP-nya 35.000. Kita tekan rekam. Kemudian kita tekan baru. Kode barang B04, TV 20 cm, 20 inci. TV 20 inci sebesar 4, jumlahnya 4 dengan HPP 825.000. Kita tekan rekam. Kemudian kita tekan baru lagi di kode B05, TV 14 inci. Oke, kita tekan OK. Kemudian jumlahnya ada 8 dengan HPP 315.000 rupiah. Kita tekan rekam. Kemudian kita masukkan B06, kode barang B06, mesin cuci. Stok awal di 4, ada jumlah 4 barang. Kemudian di HPP 375.000 rupiah. Kita tekan rekam. Kemudian kita tekan baru untuk kode barang B07. Kita tekan OK. Stok awalnya di 5. Kemudian harga pokok satuannya Rp1.125.000. Kita tekan rekam. Nah, jika totalnya sudah sama seperti yang soal berikan, maka kita bisa tutup. Kita tekan ya. Untuk tahap awal pengisian saldo perusahaan kita sudah lakukan semua. Kemudian kita masuk ke transaksi yang dilakukan oleh PT Sumber Rezeki. Yang pertama ada transaksi biaya operasional promo dan iklan. Promosi dan iklan melalui kas. Jadi kita masuk di kas dan bank. Kemudian karena kita membayar ke perusahaan lain, jadi kas tersebut keluar. Jadi kita masuk ke kas keluar. Karena belum ada apa-apa, kita juga tidak bisa menekan. Jadi kita klik baru di sini. Klik baru akun kasnya dari kas. Di sini jelas ya, keluar pembayaran pemasangan iklan radio melalui kas. Jadi di sini kas, nama penerimanya, nama CV Trimega belum ada, jadi kita tekan baru. CV Trimega. Nah, kemudian tipe CV Trimega ini adalah order. Kenapa order? Karena dia bukan sebagai customer atau pelanggan kita, dia juga bukan sebagai vendor atau penjual yang kita memberi barang di dia, atau employee sebagai karyawan, dia bukan karyawan bagi kita. Jadi dia adalah order. Selain dari itu,
Kemudian kita bisa masukkan alamat dari CV Trimegah. Jadi alamatnya di Jalan Kemang Raya nomor 23, Kebayoran, Jakarta Selatan. Negara Indonesia. Kita tekan rekam, tekan ya. Di CV Trimegah, kita tekan OK. Kemudian kita ubah tanggalnya. Di tanggal 4 Januari 2016. 4 Januari 2016, kita tekan OK. Kemudian kodenya, kita tekan 2 kali. Beban iklan dan promosi, kita tekan OK. Kemudian di sebesar Rp250.000. Kita tekan sebesar di sini. Kita tekan tab. Jika sudah, kita bisa tekan rekam. Kita batal. Nah, jadi sudah masuk datanya. Sebesar pengeluaran ke CV Trimegah sebesar Rp250.000. Kemudian kita tutup. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Kemudian transaksi yang kedua, yakni adalah pembayaran piutang sebagian. Jadi PT Megantara membayar utangnya hanya sebagian, belum sepenuhnya. Itu terdapat di penjualan, modul penjualan, kemudian di pembayaran piutang usaha, karena dia masih membayar sebagian utangnya. Kita tekan pembayaran piutang usaha, kemudian kita tekan baru. Ini tertulis melalui kas, jadi banknya kita ganti kas. Kemudian kita pilih PT Megantara. Saldonya sebesar Rp1.250.000, kita tekan OK. Kemudian kita ganti di tanggal 5 Januari 2016. Kita tekan di panah hari ini, awal bulan periode akuntansi. Kemudian tanggal 5 Januari 2016, kita tekan OK. Kemudian kita tekan nomor invoice 2 kali. Karena hanya ada satu, jadi kita pilih ini. Karena memang ini jumlah piutang dari PT Megantara. Kita tekan OK. Ini saldo hutang PT Megantara, sedangkan ini jumlah yang dia baru bayar sebagian. Kita tekan 2 kali, kita ubah menjadi Rp750.000. Terus kita tekan di sebagian, sebesar. Kemudian kita tekan tab. Jika sudah, kita tekan rekam. Kita tekan batal untuk lihat. Jadi sudah tercatat PT Megantara baru membayar hutangnya sebesar Rp750.000. Kemudian kita tutup. Lanjut di transaksi nomor 3, yakni ada PT Bayu Segara melakukan sales order. Dia belum ada pengiriman barang, namun hanya sebagai pemesanan barang. Jadi, untuk transaksi nomor 3 ini ada di modul penjualan, kemudian di order penjualan. Kita tekan 2 kali, kemudian kita tekan baru. Untuk nama pelanggannya, di sini belum ada untuk PT Bayu Segara, jadi kita tekan baru. Dia sebagai customer karena dia membeli barang dari perusahaan kita. Nama perusahaan yang membeli adalah PT Bayu Segara. Kemudian boleh dicatat alamatnya, jika tidak juga tidak apa-apa. Kita rekam, klik ya. Kemudian di customer 4 PT Bayu Segara, kita klik OK. Kita ubah di tanggalnya, di tanggal 6 Januari 2016. 6 Januari 2016, kita tekan OK. Kita klik di nomor barang 2 kali. Dia membeli di kode barang B03 radio. Kemudian dia mengorder radio sejumlah 1 dengan harga Rp75.250.000. Kita tekan tab. Kemudian di sini ada pajak sebesar 10%. Jadi di pajak sini kita tekan 2 kali. Kita tekan tab, kemudian OK. Untuk melakukan kode barang selanjutnya, kita tidak bisa menekan begini. Tapi yang perlu kita lakukan adalah menekan tab agar dia lanjut ke barisan di bawahnya. Kemudian jika sudah berada di barisan bawahnya, kita tekan 2 kali. Kode barang yang kedua yang dia beli adalah B05 TV 14 inci. Kemudian dia order 1 seharga Rp495.000. Kemudian ada pajaknya 10%. Kita tekan OK. Tab. Di sini
di soal tidak tertera harga setelah pajak. Namun kita cek kembali untuk harganya Rp75.250 dan Rp495.000 sudah benar ya. Kemudian untuk term tidak tertera di soal, jadi kita tidak perlu mengisi. Namun kita bisa mencatat salesman-nya sebagai Rina. Kita klik baru. Dia sebagai employee karena dia karyawan. Rina sebagai karyawan. Tulis Rina. Kemudian kita tekan rekam. Tekan ya. Kemudian oke. Jadi sudah terisi salesman-nya Rina. Kemudian kita tekan rekam. Kita tekan tutup, batal. Kemudian ini catatan dari order PT Bayu Segara. Kita tutup. Ke transaksi yang nomor 4, yaitu penjualan kredit dengan uang muka. Jadi untuk mengisi transaksi ini kita perlu masuk di modul penjualan, kemudian di uang muka penjualan. Kemudian kita tekan baru seperti biasa. Di sini tertulis melalui kas saja, kemudian pelanggannya PT Bayu Segara. Kas nomor 4, klik OK. Kemudian sebesar 100.000 uang mukanya. Kemudian kita tekan rekam. Setelah mengisi sebesar, kita rubah tanggalnya di tanggal 7 Januari 2016. 7 Januari 2016. Kita tekan rekam. Jika sudah masuk, kita tekan tutup. Kemudian selanjutnya kita lanjut di invoice penjualan. Kita tekan baru. Kita tekan nama pelanggannya di customer 4 PT Bayu Segara. Di mana di transaksi ketiga dia sudah melakukan sales order. Kemudian kita hanya perlu menambahkan transaksi berupa pembayaran uang muka sebesar 100.000. Jadi kita tekan OK. Kemudian nomor SO-nya sini sudah tertera PT Bayu Segara, kita tekan OK. Kemudian di tanggal 7 Januari 2016. 7 Januari 2016. Kita tekan OK. Ini sudah benar ya, Rp75.250 dan Rp495.000. Kemudian salesman-nya Rina, tanggal pengiriman karena tidak ada di soal, jadi tidak perlu di apa-apakan. Jadi lanjut di term pembayaran. Di term pembayarannya tertulis 2/10 N30. Jadi maksudnya hari diskonnya 10 hari. Kemudian jatuh temponya 30 hari. Dan diskon awalnya sebesar 2%. Kita tekan OK. Kemudian kita isi lagi uang muka yang dibayar sebesar 100.000. Kita tekan OK. Kemudian jika sudah, kita tekan rekam. Kita tekan batal. Jika sudah, kita tekan tutup. Kemudian di transaksi nomor 5 ada pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Jadi kita PT Sumber Rezeki sebagai pembelinya. Jadi kita tekan di modul pembelian, kemudian di invoice pembelian. Kemudian kita tekan baru. Untuk nama pemasok kita tulis PT Lancar Jaya karena belum ada, jadi kita tulis baru. Kita ketik baru. Dia sebagai vendor, kemudian PT Lancar Jaya. Kita tekan rekam. Iya. Kemudian PT Lancar Jaya, tekan OK. Selanjutnya kita rubah tanggal fakturnya. Tanggal fakturnya di tanggal 11 Januari 2016. 11 Januari 2016. Kita tekan OK. Kemudian nomor barangnya kita tulis B01 kipas angin. Di soal ditulisnya dikirim. Namun kita sebagai pembeli, maka kita menerima barang tersebut. Jadi bukan masuk di order tapi diterima. Jadi jumlah kipas angin yang diterima adalah 10. Kita tulis 10. Kemudian untuk harganya Rp73.000. Kita tekan tab. Kemudian tidak ada pajak. Di bawahnya ada B02. Nomor barang B02. Rice cooker sebesar 10. Diterima 10. Kemudian harganya Rp121.000. Rp121.000. Kita tekan tab. Kemudian ada yang terakhir nomor barang B03 radio. Kita tekan OK. Diterima sebesar 5 dengan harga Rp65.000. Tab. Nah, jika sudah,
kita memasukkan termin karena terdapat termin di soalnya. Kita ketik ini termin, kemudian ini 10, 30, kemudian di sini 2. Kita tekan OK. Kemudian karena ada biaya pengantaran, jadi kita tulis di sini biaya lain-lain 100.000. Biaya lain-lain ini adalah biaya pengantaran. Kemudian jika sudah, kita tekan rekam, tekan batal, sudah masuk, kemudian kita tutup. Selanjutnya, kita masuk di transaksi biaya operasional kebersihan dan keamanan. Jadi kita PT Sumber Rezeki membayar biaya kebersihan dan keamanan menggunakan kas. Jadi kita di modul kas dan bank, kita tekan kas keluar, kemudian kita tekan baru. Akun kasnya melalui kas, kemudian penerimanya, kemudian kita tekan baru, jadi ketua lingkungan. Nah, tipenya kita ganti ke others. Kenapa others? Karena dia bukan sebagai customer atau pelanggan kita, dia juga bukan sebagai vendor atau penjual. Kita bukan sebagai pembeli ke dia juga bukan karyawan di kita. Jadi kita pilih other. Ini company, jenisnya bisa diganti jadi personal. Kemudian kita tekan rekam. Kita tekan ya. Kemudian kita tekan other 2, ketua lingkungan. Kita tekan OK. Kemudian kita ganti tanggalnya di tanggal 12 Januari 2016. Kita tekan OK. Kemudian kode. Karena di sini tidak ada beban kebersihan dan keamanan, jadi kita tekan baru. Kemudian klasifikasinya kita ganti menjadi beban. Beban operasional lain kita beri nama beban kita tekan rekam. Kemudian kita tekan OK. Kemudian kita tekan nilainya sebesar 51.000. Kita tekan di sebesar. Kemudian kita tekan rekam. Kita tekan batal. Di sini tercatat ketua lingkungan sebesar 51.000. Kemudian kita bisa tekan tutup. Kemudian di transaksi ke nomor 7 ada pembayaran hutang dengan diskon tambahan. Jadi untuk pembayaran hutang dengan diskon sebagian ada di modul pembelian. Kemudian di pembayaran hutang usaha. Kita tekan baru. Kemudian kita biarkan bank akun kasnya tetap di bank karena memang dibayar melalui bank. Kemudian penerimanya kita tekan, kita pilih CV Rinjaya, kita tekan OK. Kemudian tanggalnya kita ganti menjadi 14 Januari 2016. 14 Januari 2016, kita tekan OK. Kemudian nomor invoice-nya ini sudah benar ya, 6.025.000, kita tekan OK. Kemudian diskonnya sebesar 275.000. Dengan jumlah dibayar sebesar Rp1.250.000. Kita tekan tab. Jika sudah, kita tekan rekam. Kita tekan batal. Pembayarannya sudah masuk, kita tekan tutup. Kemudian yang selanjutnya transaksi nomor 8, yaitu penjualan tunai. Jadi kita masuk di modul penjualan, kemudian di invoice penjualan. Kita tekan baru. Kemudian nama pelanggannya yaitu UD Rahayu, karena belum ada kita tekan baru. Dia tipenya sebagai customer karena dia sebagai pembeli. Boleh dikasih masuk catatan dan alamat, namun jika tidak juga tidak apa-apa. Kita lanjut rekam. Kita tekan ya. Kemudian kita pilih yang customer 5, UD Rahayu. Kita tekan OK. Kita ubah tanggalnya menjadi 20 Januari 2016. 20 Januari. Kita tekan OK. Kemudian nomor barangnya. Yang pertama ada B01 kipas angin, kita tekan OK. Kemudian kita dikirimnya kita tulis 2. Kemudian harganya sebesar 135.000. Tidak ada diskon. Kemudian harganya dengan pajak. Jadi kita tekan 2 kali, kemudian kita tekan FAT, tab. Kemudian barang selanjutnya ada di kode B03 radio. B03 radio. Dia dikirim sebanyak 4 unit, kemudian harganya 301.000.
Kita tekan tab dengan harga dengan pajak. Tab. Kemudian nomor belakang selanjutnya ada di B06. B06 mesin cuci, kita tekan OK. Kemudian dikirim sebanyak 1. Kemudian harganya Rp618.250. Melalui pajak. Kemudian kita tab dan nomor barang yang terakhir ada di B05. B05 TV 14 inci sebanyak 3. Kemudian dengan harga Rp495.000. Kemudian harga dengan pajak. Oke, kemudian karena di soal tertulis dia melakukan pembayaran melalui tunai, jadi tunai ini kita ketik. Nah, kemudian kita cek kembali untuk nama salesman-nya tidak ada, tanggal pengiriman juga tidak ada. Terus sudah sama semua. 270, 300. Oh, di sini salah. Ini harusnya harganya Rp75.250. Salah ya tadi. Kemudian sudah benar. 495. 48. Sudah sama. Jika sudah, kita tekan rekam. Kita tekan batal. Jika sudah, kita tekan tutup. Selanjutnya pembayaran hutang dengan giro mundur. Kita masuk di modul pembelian. Kemudian di pembayaran hutang usaha. Kita cek ulang jika sudah. Oh, nama salesman. Nama salesman-nya kita tulis Budi. Dia sebagai employee atau karyawan, namanya Budi. Kita tekan rekam. Iya. Kemudian Budi. Kita klik OK. Jika sudah, kita tekan rekam. Kita klik batal. Kemudian selanjutnya di transaksi nomor 9 ada pembayaran hutang dengan giro mundur. Jadi maksud dari transaksi ini itu adalah transaksi dilakukan di tanggal 21 Januari 2016, namun pencairan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2016. Jadi kita perlu ke modul pembelian, kemudian masuk di pembayaran hutang usaha, kemudian kita tekan baru. Baru akun kasnya melalui bank karena giro, kemudian di PT Sinar Elektro. Kita tekan OK. Kemudian tanggal transaksinya di 21 Januari 2016. 21 Januari 2016, kita tekan OK. Kemudian nomor invoice-nya karena cuma satu, kita tekan OK, betul 10 juta ya. Kemudian jumlah dibayarnya sebesar Rp4.725.000. Kita tekan di sini melalui giro. Kemudian kita tekan rekam. Nomor gironya kita masukkan BG. Jatuh temponya di tanggal 28 Januari. 28 Januari. Kita tekan OK. Kita tekan tidak. Kita tekan OK. Sudah masuk, kita tekan batal. Sudah masuk, kita tekan tutup. Selanjutnya transaksi nomor 10 yaitu transfer kas ke bank. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pergi ke modul kas dan bank, kemudian transfer kas. Jadi kan dari soalnya kan dari kas ke bank. Jadi dari kas kita ganti kas, kemudian kita ke bank, kas ke bank. Kita tekan bank, oke. Kemudian tanggalnya di tanggal 25 Januari 2016. 25. Kita tekan oke, kemudian sebesar Rp1.280.000. Kita tekan oke. Selanjutnya di nomor 11 ada pencairan giro keluar. Jadi transaksi di nomor 9 tadi, gironya kita cairkan. Jadi kita masuk di modul kas dan bank, kemudian di giro keluar, kemudian ini kita tekan kanan. Kemudian giro cair, kita tekan OK. Kemudian tidak perlu diapa-apakan, kita tekan rekam. Jika sudah hilang, kita tekan batal. Nah, di sini tidak ada transaksi, berarti giro tersebut sudah dicairkan, berhasil Kemudian kita tekan tutup. Oke, selanjutnya di transaksi nomor 12.
Jadi untuk mengisi transaksi di nomor 12, kita perlu masuk di modul persediaan, kemudian masuk di pemakaian penyesuaian barang. Kemudian kita tekan baru, kemudian kita ganti tanggalnya menjadi 29 Januari 2016. Kita ganti, kemudian kodenya menjadi TV 20 inci B04, jumlahnya -1 karena kita mengeluarkan barang -1. Di sini pun ada keterangannya, jumlah barang harus negatif jika dikeluarkan. Karena kita mengeluarkan TV, kita harus menulis di sini -1. Kemudian tab untuk akunnya, kita cari penyesuaian persediaan. Kemudian kita tab, kemudian kita bisa pencet rekam, tekan batal, tutup. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah untuk mengecek laporan keuangan. Kita masuk di laporan, kemudian yang pertama adalah arus kas rincian. Kita klik OK, kemudian saldo akhirnya di Rp26.515.675. Kemudian kita close, kita cek di laba rugi standar. Klik OK. Kemudian laba rugi bersihnya di Rp58.500.000. Kemudian kita close. Terakhir kita di neraca standar. Kita klik OK. Neracanya di total hartanya Rp158.937.950. Total kewajiban modal yaitu Rp158.937.950. Sekian, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.